Membangun kebiasaan positif itu adalah fondasi penting buat mengaplikasikan Law of Attraction dengan maksimal. Kalau kita mau menarik keberlimpahan, kesuksesan, dan kebahagiaan, kita perlu konsisten ngejalanin kebiasaan yang mendukung impian kita. Kita breakdown bareng ya. Apa itu kebiasaan positif? Kebiasaan positif adalah perilaku atau aktivitas yang kita lakukan secara konsisten dan memberikan dampak positif buat hidup kita. Bisa berupa pola pikir, tindakan, atau bahkan cara kita bereaksi terhadap sesuatu. Intinya, kebiasaan positif yang konsisten akan meningkatkan frekuensi energi kita dan mempercepat manifestasi yang kita inginkan. Jadi setelah kita melakukan afirmasi, setelah kita melakukan visualisasi dan lain-lainnya, itu akan berdampak kepada kebiasaan kita. Jadi mungkin cara bicara kita, terus bagaimana interaksi kita dengan orang lain atau tindakan kita. Dari situ itulah yang bisa mempercepat apa yang menjadi manifestasi dalam hidup kita. Misalkan contohnya, Anda pengen nih memiliki nilai uang tertentu. Ya biasakan Anda punya kebiasaan yang itu mencerminkan hal positif, seolah-olah Anda sudah memilikinya. Meskipun gak harus kita sombongkan kepada siapa-siapa, kita gak perlu pamer kepada siapa-siapa. Karena apa? Itu baru sebuah manifestasi. Karena kalau orang lain nanti tahu dan dia gak suka, atau dia itu gak percaya dengan yang namanya Law of Attraction, atau gak yakin bahwa Anda bisa, maka ya orang tersebut justru akan mematahkan dan itu akan menjadikan blocking bagi Anda sendiri. Nah itu bahaya ya. Jadi biasakan aja, meskipun itu hanya kita lakukan kepada diri kita sendiri. Kenapa kebiasaan positif penting dalam Law of Attraction? Pertama, membentuk pola pikir yang mendukung tujuan kita. Pikiran positif dan produktif bikin kita jadi magnet keberlimpahan. Apalagi ketika kita menginginkan nilai uang tertentu, maka itu yang akan jadi magnet yang bisa menarik apa yang kita inginkan, terutama nilai uang yang menjadi impian kita. Kedua, meningkatkan fokus dan konsistensi. Dengan kebiasaan positif, kita lebih fokus pada tujuan dan konsisten mengambil tindakan yang mendukung impian kita. Jadi kita akan lebih fokus ya, kita akan lebih menikmati apa yang kita jalankan. Kita akan konsisten dan kita nggak akan terpengaruh dengan orang lain, mungkin dengan lingkungan kita. Meskipun ketika Anda menjalankan sesuatu, itu secara diam-diam, dalam artian diam-diam adalah hal yang positif ya, bukan diam-diam terus merugikan orang lain, bukan seperti itu. Namun Anda diam-diam nih mengerjakan sesuatu di rumah, sedangkan orang lain nggak tahu, dan tiba-tiba Anda mendapatkan peluang yang sangat besar, dan dari situ Anda bisa mendapatkan nilai uang yang sangat luar biasa, dan itu bisa menjadikan hidup Anda berubah. Mungkin persepsi orang Anda dipikirnya nganggur. Walah pengangguran kok bisa beli mobil bagus. Walah pengangguran kok bisa renov rumah yang tadinya 1 lantai jadi 2 lantai atau 3 lantai. Ya biarkan aja orang menilai seperti itu. Meskipun kadang ada yang menilainya dikaitkan dengan hal-hal mistis yang itu sangat tidak pernah kita lakukan. Ya abaikan aja orang-orang yang seperti itu. Anda tetap fokus dan jaga konsistensi Anda. Yang ketiga, memperkuat afirmasi dan visualisasi. Kebiasaan yang positif bikin afirmasi dan visualisasi kita lebih powerful. Jadi, ketika tindakan kita ini udah positif atau kebiasaan kita atau habit kita ini sudah positif, ya maka apa yang kita afirmasikan, apa yang kita visualisasikan itu akan mendapatkan daya ungkit. Yang tadinya mungkin terasa berat, nah itu akan terasa ringan dan itu akan mudah kita capai. Langkah-langkah membangun kebiasaan positif. Pertama, identifikasi kebiasaan yang ingin dibangun. Tentukan kebiasaan yang ingin kita bangun dan yang bisa mendukung manifestasi kita. Contoh kebiasaan positif. Praktek gratitude tiap hari, nulis minimal 5 hal yang kita syukuri. Melakukan afirmasi positif, diucapkan atau ditulis, bebas, silahkan. Visualisasi tujuan kita setiap pagi dan malam.
Bagusnya sih malam juga dilakukan ketika kita mau tidur. Itu jauh lebih powerful. Meditasi atau refleksi diri. Ini kita pilih-pilih waktunya ya. Dimana kita bisa melakukannya ya kita lakukan. Namun ketika kita mungkin terganggu, ya lebih baik kita abaikan dulu, kita nunggu momen yang pas. Belajar dan mengembangkan skill kita setiap hari. Jadi kita harus selalu upgrade ya. Dan kita juga harus selalu update dengan apa yang kita jalankan. Jadi biar skill kita ini nambah dan kita memiliki sesuatu yang itu bisa kita bangun untuk ke depan. Dan kita bisa menjadikan diri kita adalah orang yang sangat berkelimpahan. Kedua, mulai dengan kebiasaan kecil dan konsisten. Jangan terlalu banyak bikin kebiasaan baru sekaligus. Fokus dulu sama 1 atau 2 kebiasaan kecil. Contohnya, kalau kita mau bikin kebiasaan afirmasi, mulai dengan 3 afirmasi setiap pagi. Ya, kita mulai aja 3 dulu. Apa yang menjadi prioritas kita. Misalkan tentang keuangan, kesehatan, dan mungkin kelancaran usaha. Itu bisa. Atau hal yang lain yang menurut Anda itu pantas untuk diprioritaskan. Kalau kita ingin menulis gratitude journal, mulai dengan nulis 5 hal yang kita syukuri setiap hari. Jadi, kita minimal itu tuliskan 5. Kalau bisa lebih ya itu jauh lebih baik. Namun jangan dipaksakan ya. Nanti hal-hal yang sebenarnya udah terbiasa Anda tuliskan akan Anda tuliskan berulang-ulang. Karena apa? Untuk mengejar target. Tapi kalau 5, itu biasanya dalam setiap hari Anda akan menemukan hal-hal yang perlu Anda syukuri. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Lebih baik sedikit tapi konsisten daripada banyak tapi cuma sesekali. Jadi konsisten aja, meskipun sedikit Anda tuliskan yang namanya jurnal syukur. 3. Gunakan teknik visualisasi dan afirmasi. Saat kita membangun kebiasaan baru, visualisasikan diri kita sukses menjalankan kebiasaan itu. Gunakan afirmasi untuk memperkuat niat kita. Saya disiplin dan konsisten dalam membangun kebiasaan positif. Setiap hari, saya makin berkembang dan lebih dekat dengan tujuan saya. Nah, itu contoh afirmasinya. Biar apa? Ya, biar memperkuat apa yang menjadi afirmasi kita dan visualisasi kita. Rasakan semua itu sudah kita miliki dan kita udah menjalankan itu. Karena apa? Kalau itu udah tertanam, maka kita akan dimudahkan untuk mencapai semuanya. Kita lanjut yang keempat. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Bikin suasana yang membuat kita lebih mudah menjalankan kebiasaan positif. Contohnya, taruh jurnal gratitude di tempat yang gampang kita lihat. Misalkan nih di samping tempat tidur kita. Pasang quote motivasi di dinding atau wallpaper HP kita. Dan di situ kalau tujuan kita adalah uang, ya kita pasang aja gambar-gambar uang mungkin di dinding kita, nilainya berapa, ya pertegas di situ dan tanamkan bahwa kita sudah memilikinya. Dan di HP juga kita kasih nih wallpaper kita adalah nilai uang yang banyak, berapapun jumlahnya terserah Anda. Tentunya yang dipasang adalah uang rupiah ya, karena apa? Yang kita gunakan adalah uang rupiah. Namun kalau pendapatan Anda itu di luar rupiah, ya silakan, itu juga sangat disarankan. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung kita. Jadi 7 dari 10 teman kita atau 5 dari 10 teman kita, itulah yang akan membawa kita di masa depan. Memang saya selalu menyarankan bahwa berteman kita harus pilih-pilih. Karena ya teman kita itu yang menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Yang kelima, lakukan refleksi dan evaluasi. Setiap minggu atau setiap bulan, lihat perkembangan kita. Apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Contoh evaluasinya begini. Apakah kita konsisten nulis gratitude journal setiap hari? Apakah afirmasi kita sudah terasa lebih kuat dan nyata? Apakah tindakan nyata kita mendukung impian kita? Nah, itu perlu kita lakukan refleksi dan evaluasi. Mungkin setiap minggu atau setiap bulan. Kalau itu ada yang belum terpenuhi, maka apa? Ya kita harus merubahnya. Kita harus menjadi orang yang konsisten. Kita harus jadi orang yang benar-benar menciptakan kehidupan kita dalam pikiran kita dulu. Karena apa?
Apa yang kita ciptakan dalam pikiran kita, itulah yang akan menjadi sebuah realita. Lalu yang terakhir, yang keenam, beri hadiah untuk diri sendiri. Beri penghargaan buat diri kita setiap kali kita berhasil menjalankan kebiasaan positif dengan konsisten. Contohnya, setelah konsisten sebulan nulis jurnal syukur, traktir diri sendiri dengan sesuatu yang kita suka. Mungkin makanan, mungkin minuman, dalam artian yang positif ya. Minumannya bukan minuman yang aneh-aneh. Kalau kita berhasil bikin ya sesuatu yang kita kerjakan, kita targetkan dalam seminggu atau selama seminggu, ambil waktu buat istirahat dan nikmati hasil kerja keras kita. Jadi ketika kita sudah mencapai sesuatu, target kita mingguan, nanti kita harus paling nggak itu 1 hari untuk menjalankan apa yang membuat kita ini fresh. Karena apa? Biar kita punya tenaga lagi. Contoh nih, saya biasanya dalam setahun itu ada 2-3 kali. Dalam setahun saya beristirahat dari segala aktivitas. Dalam artian gini, saya kerjanya lebih banyak itu di depan komputer atau laptop, atau lebih sering berinteraksi dengan ponsel. Maka ada waktu mungkin seminggu sampai 2 minggu saya off dari semua itu. Namun saya menikmati keseharian saya. Mungkin saya jalan-jalan, mungkin saya makan sesuatu yang udah kita tahan ya, nih makanannya ya. Misalkan nih, wah lagi pengen tengkleng kambing nih yang dimasak rica, udah punya langganan khusus. Ya kita nikmatin itu. Namun saya tidak pernah mengaktifkan yang namanya ponsel, laptop, ataupun gadget-gadget lainnya. Saya hanya menikmati hidup saya ya, mungkin kembali ke era dimana sesuatu yang berbentuk digital itu belum ada. Jadi menikmati keseharian biasa. Karena apa? Itu fresh banget. Makanya kadang ada saya nggak upload video sekian lama. Nah itu saya baru nge-refresh diri saya. Dan biar apa? Biar nanti semakin punya power lagi dan bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Dan biar teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Salam harmonis.